Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat bercerita belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita bukan bantuin dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Wika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Teman-teman tahu nggak ini? Ternyata emoticon itu merupakan terinspirasi dari salah satu patung yang ada di dunia nyata. Lah, emangnya ada? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Emoticon itu terinspirasi dari patung Moa yang terdapat di Pulau Rapa Nui, sebuah pulau pasca yang terletak di Samudra Pasifik bagian tenggara dan masih masuk dalam negara Chili. Patung-patung tersebut diukir dan juga didirikan sekitar abad ke-11 sampai 17 Masehi, di mana patung Moa ini yaitu berupa kepala yang terdapat di atas torso yang panjang, dan tinggi patung itu mencapai 2 hingga 9 meter, dan per patungnya ini beratnya bisa mencapai 88 ton loh. Oh iya, beberapa jumlah dari patung Moai di sana itu juga terdapat batu di atas kepalanya. Hal ini melambangkan kekuasaan, maupun ada pula yang dilambangkan sebagai rambut mereka. Konon Moai ini itu dibangun oleh sekelompok orang Polinesia Timur, di mana mereka ini mendiami Pulau Pasca tersebut sekitar abad ke-1 Masehi. Dan menurut kepercayaan mereka, orang yang pertama datang ke pulau tersebut itu adalah Hotumatua atau orang tua, di mana mereka ini datang bersama anak, istri, dan keluarga besar mereka dan membangun sebuah pemukiman baru di pulau tersebut. Dari situ populasi pun semakin berkembang, bahkan mencapai 10.000 orang selama bertahun-tahun. Namun populasi itu sempat menurun sekitar 2.000 sampai 3.000 populasi orangnya. Dan vegetasi dominan yang ada di pulau tersebut yaitu ada yang namanya pohon palem yang banyak sekali tumbuh di pulau tersebut. Beberapa kegiatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Rapa Nui atau Pulau Pasca tersebut yaitu ada kegiatan menari, kemudian memainkan alat musik, dan juga mengukir kayu. Dan di sana ini terdapat salah satu festival yang unik, di mana festival ini itu dilakukan 2 minggu di awal bulan Februari, yang bernama Festival Tapati Rapa Nui. Dan nanti di festival tersebut itu nantinya akan dibentuk 2 tim yang dipimpin oleh seorang ratu, dan nanti pemenangnya itu akan dinobatkan sebagai ratu pulau tersebut sepanjang tahun itu. Sedangkan tujuan dari dibangunnya patung Moai adalah untuk mewakili tokoh leluhur yang ada di Pulau Pasca itu. Patung Moai ini itu sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya. Patung Moai terbuat dari taf atau abu vulkanik lunak yang dipadatkan. Abu ini bisa ditemukan di area kawah gunung berapi Ranuraraku di pulau tersebut. Sebagai batuan lunak, taf bisa dengan mudah dibentuk dengan tangan maupun batu pahat. Hanya saja tersisa sekitar 400 Moai lain yang belum jadi, karena tambang tersebut sepertinya ditinggalkan secara tiba-tiba. Tubuh mereka itu diukir dengan sangat presisi dan penuh teka-teki. Demikian juga halnya dengan kayak wajah, alis, hidung. Ini sama dengan tokoh leluhur yang ada di Pulau Pasca tersebut. Ada juga yang berspekulasi bahwa patung itu dibangun oleh kelas bawah untuk memuliakan kelas atas di pulau itu. Dan setelah bertahun-tahun mereka ini bekerja, karena kelas bawah itu dipaksa untuk bekerja di bidang seni ya, untuk memahat patung tersebut. Setelah bertahun-tahun mereka bekerja, mereka memberontak, dan karena geramnya mereka menghancurkanlah beberapa patung tersebut. Itulah kenapa juga ditemukan beberapa patung yang hancur di pulau tersebut. Bahkan beberapa patung juga mulai ditinggalkan mereka. Saat ini terdapat 887 patung Moai yang tersebar di Pulau Pasca tersebut. 13
Di antaranya itu berdiri di Ahlu Tonggaleki yang merupakan tempat ritual terbesar di Pulau Paskah. Lalu bagaimana mereka memindahkan patung yang setinggi 2 hingga 9 meter tersebut? Padahal dulu kan juga tentu saja belum ada yang namanya mesin ya. Ternyata dulu masyarakat Rapa Nui itu memindahkan patung tersebut itu dengan cara mengikatkan tali di atas patung tersebut ya. Kemudian tali itu akan dipegang masing-masing orang. Jadi tapi tidak hanya satu, tapi misalkan 5 ya, ini patungnya, itu talinya itu ke sini gitu, kayak dibagi gitu. Nah, mereka akan menggerakkan secara bersamaan dan nanti itu akan menjaga keseimbangan satu sama lainnya, sehingga nanti gerakan berpindahnya itu ya pelan-pelan, kayak ini dulu, kemudian patungnya bergerak ke sini, nanti bergerak ke sini. Jadi pelan banget, tapi itu memang cara memindahkan patung tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Rapa Nui. Sayangnya pulau mereka ini didatangi oleh bangsa Eropa sekitar tahun 1722, di mana kontak pertama mereka dengan bangsa Eropa justru menjadi masa terburuk dari masyarakat Rapa Nui. Bangsa Eropa mulai menghancurkan budaya-budaya yang ada di pulau tersebut, bahkan menurunkan jumlah populasi yang ada di Pulau Paskah itu, mulai dari perumahannya dibakar di sana, kemudian ada juga penggerebekan, pertikaian antar kelompok sosial, kelaparan, kemudian ada juga emigrasi, dan juga penyebaran wabah penyakit, sehingga pada tahun 1877 hanya tersisa 111 orang saja yang ada di pulau itu. Namun kemudian pada tahun 2020 jumlah penghuni dari pulau tersebut itu sudah mulai banyak, sekitar 5.700 orang, dan data terbaru menunjukkan penghuni dari pulau tersebut itu mencapai 8.000 orang. Itu sudah termasuk jumlah turis yang berkunjung ke sana. Meskipun penelitian ilmiah menjawab berbagai kebingungan tentang patung Moai yang ada di Pulau Rapa Nui, tetapi Rapa Nui juga tidak lepas dari mitos-mitos yang ada. Tapi justru ini yang menarik minat pengunjung untuk melihat keunikan dari pulau yang satu ini. Namun bagi pengunjung yang ingin ke sana itu satu-satunya rute ya harus dengan cara naik pesawat, karena pulau tersebut berada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Pulau ini kemudian dijadikan situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1995. Namun sebelum itu banyak patung Moai di sana itu yang juga diambil oleh para kolektor, dan patung Moai itu juga ditemukan di beberapa museum terkemuka di dunia seperti Museum Louvre di Paris, Prancis, dan juga Museum British yang ada di London. Pada tahun 2010 patung Moai itu menjadi emoticon, di mana saat itu namanya adalah Moyai, pakai Y ya, MOYAI, di Unicode versi 6.0 sebagai patung batu yang ada di Jepang seperti patung Moai yang ada di Pulau Paskah. Nah, kenapa patung ini disebut sebagai Moyai, MOYAI? Karena patung ini itu menggambarkan patung Moyai yang ada di stasiun Shibuya di Tokyo, Jepang. Nah, jadi beda ya, kalau patung Moai MOAI itu ada di Pulau Paskah, sedangkan Moyai itu MOYAI itu ada di Tokyo, Jepang. Sedikit penjelasan mengenai patung Moyai yang ada di Jepang. Jadi patung Moyai adalah hadiah dari orang-orang Nijima, sebuah pulau yang terletak 163 km dari Tokyo, tetapi secara administratif ini masih bagian dari kota Tokyo. Yang terinspirasi yaitu patung Moai yang ada di Pulau Paskah. Nama patung itu berasal dari penggabungan Moai dan sebuah kata dari dialek Jepang Nijima Moyai yang berarti saling membantu.
Karena Unicode emoji pada awalnya itu digunakan oleh operator seluler Jepang pada tahun 1990-an, gambar emoji tersebut tidak konsisten apakah itu patung moai atau patung moyai. Emoji Google dan juga Microsoft pada awalnya itu menggunakan patung moyai, namun kemudian hal ini direvisi menjadi patung moai yang ada di Pulau Paskah. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai patung moai yang ada di Rapa Nui atau Pulau Paskah. Gimana menurut kalian? Mungkin ada yang perlu kalian tambahkan, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.